Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Nur Iksan dengan nomor NPM 22191103 dari kelas C jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menjelaskan makna kinerja guru. Makna kinerja guru adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mangkunegara dalam Husdarta mengatakan bahwa kinerja adalah keberhasilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hersey, Blanchard, dan Johnson menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari suatu kegiatan atau pekerjaan. Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kinerja adalah prestasi atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, atau dengan kata lain, kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Faktor yang mempengaruhi kinerja guru sebagai berikut, yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi, yang kedua, gaya pemimpinan kepala sekolah, yang ketiga, kemampuan manajerial kepala sekolah, yang keempat, pelayanan supervisi, yang kelima, fasilitas belajar, yang keenam, motivasi berprestasi, dan yang ketujuh, kompensasi. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan, yaitu yang pertama, faktor peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui pendidikan prajabatan atau in-service education. Pendidikan prajabatan menurut Dedi Supriyadi dan Fasli Jalal adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang diperuntukkan bagi calon pendidik yang ingin mengembangkan diri menjadi guru. Tujuan sistem pendidikan calon guru dan tenaga kependidikan melalui LPTK perlu dilembagakan untuk menghasilkan lulusan berkualitas secara akademik, memiliki kualitas kepribadian yang kuat, dan menjalankan profesinya sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, faktor gaya pemimpinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sukses tidaknya satu organisasi ditentukan oleh pimpinannya. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peran pemimpin dalam proses pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang mendapat pengakuan dari orang-orang yang dipimpinnya. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diharapkan dapat mempengaruhi anggota atau bawahannya. Yang ketiga, faktor kemampuan manajerial. Tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga kependidikan sangat rumit dan berat karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya material atau sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan manajerial sangat dibutuhkan oleh setiap pengelolaan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah faktor pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang dimaksud dengan manajerial sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan, bahwa manajer adalah seseorang yang mencapai tujuannya melalui kegiatan orang lain. Lebih khusus, menjelaskan dalam dunia pendidikan, manajerial adalah seseorang yang melakukan kegiatan untuk mengintegrasikan sumber daya pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang keempat, faktor layanan supervisi. Layanan supervisi merupakan bentuk pembinaan dari kepala sekolah kepada guru. Menurut Sojipto dan Kosasi menjelaskan bahwa layanan supervisi merupakan upaya pendampingan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, peran kepala sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru pendidikan jasmani dan olahraga sangat diperlukan, terutama untuk meningkatkan kinerjanya. Pelatihan guru yang dilakukan. Yang kelima, faktor sarana belajar. Sarana pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Oleh karena itu, dalam memilih alat dan media yang harus digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga khususnya di sekolah dasar perlu mudah digunakan dan menarik perhatian untuk selalu mencoba alat tersebut. Fasilitas, fungsi, dan peran yang sangat strategis dalam pembelajaran. Jadi, peran dan fungsi alat dan media pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dan bekerja sama di era globalisasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kualitas fisik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dalam mengikuti intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan belajar di rumah. Yang keenam, faktor motivasi
berprestasi. Sering terjadi guru yang kurang berprestasi bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan, tetapi karena tidak ada motivasi belajar, sehingga tidak berusaha menggerakkan seluruh kemampuannya. Dengan demikian bisa jadi karena guru yang prestasinya rendah atau kinerjanya yang kurang baik, belum tentu karena kemampuannya yang rendah, tetapi mungkin disebabkan oleh kurangnya dorongan atau motivasi. Yang terakhir, yang ketujuh, faktor pemberian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang erat kaitannya dengan masalah pemberian penghargaan kepada individu yang terlibat langsung dalam kegiatan organisasi sekolah. Untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, kompensasi yang dikemukakan oleh Hasibuan adalah semua pendapatan berupa uang, barang yang secara langsung atau tidak langsung diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Baiklah, itu saja, dan yang kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang kita dapat pahami dari penjelasan tersebut adalah bahwasannya pendidikan jasmani dan olahraga adalah bagian terpenting dari keseluruhan pendidikan. Sebagai salah satu aspek pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui aktivitas jasmani. Dengan demikian, pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga bertujuan tidak hanya pada pengembangan aspek fisik, tetapi juga aspek mental, sosial, moral. Untuk itu, kinerja guru menjadi isu utama dalam mendukung terciptanya proses pendidikan yang efektif, terutama dalam membangun sikap disiplin dan kualitas hasil belajar siswa. Kinerja guru, pendidikan jasmani dan olahraga yang dapat dinyatakan sebagai hasil kerja guru dalam mencapai tugas pokoknya: mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih siswa sesuai dengan tugas pokok guru. Standar kinerja adalah ketercapaian pelaksanaan tugas berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, guru, pembimbing, dan pelatih. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kinerja guru. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.